cinta, konsumen butuh perhatian, bukan PHP semata. Kalimatnya absurd tapi masuk logika. Kuliah terasa kayak stand-up comedy juga. Tak adil kesayangan kita. Meski semuanya tetap berharga. Rasanya dibuatnya bebas numpuk, tapi tetap ketawa. Saat ujian kita semua ketar-ketir, teori mesra rasanya nyindir. Tapi Pak Adi selalu beri motivasi. Katanya jangan nangis, nanti malu sendiri. Kau dosen terbaik dunia, mesti belajar sambil ngakak bersama. Ilmu ini riset pasar, bikin hidup lebih jaya. Berikut cerita kocak dan gila sekelompok mahasiswa dalam belajar teori riset pasar bersama Pak Adi, dosen mereka yang penuh dengan kejadian absurd dan selingan lagu-lagu kocak. Di sebuah kampus yang terkenal dengan mahasiswa absurdnya, ada sekelompok mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah riset pasar. Dosen mereka, Pak Adi, adalah seorang dosen nyetrik yang selalu punya cara unik mengajar. Hari itu ia memulai kelas dengan cara tak terduga. Pak Adi masuk ke kelas, menyalakan speaker, dan tiba-tiba terdengar lagu Kopi Dangdut menggema. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semedu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ada yang tahu kenapa saya mutar lagu ini? Karena Bapak pengen ngopi. Bukan ini contoh bagaimana lagu bisa menjadi bagian dari strategi pemasaran. Kopi dangdut bikin orang ingat kopi. Kalau suatu produk bisa bikin orang otomatis nyanyi pas dengar namanya, itu riset pasar yang berhasil. Tina, si kutu buku, langsung nyatet teori itu. Sementara itu, Doni, mahasiswa paling malas, hanya garuk-garuk kepala. Pak Adi lanjut menjelaskan tentang segmentasi pasar, tapi kali ini dia
mutar lagu goyang nasi padang. Coba kalian pikir, kenapa nasi padang ini fenomenal? Dimakan kapan aja, tetap enak, bikin lagi rasanya. Dari rendang, ayam opop, gulai otak, sambal hijau bikin lidah terpikat. Makan di rumah atau di rantau, selalu enak, bikin happy, tak ragu-ragu. Nasi padang, oh nasi padang, bumbu khasnya bikin hati melayang. Nasi padang, oh nasi padang, sekali coba pasti ketagihan. Lauk melimpah, porsi segunung, makannya pakai tangan makin nikmat. Dari ujung timur sampai ke barat, semua suka, semua cinta. Yuk kita goyang nasi padang. Oh nasi padang, bumbu khasnya bikin hati melayang. Nasi padang, oh nasi padang, sekali coba pasti ketagihan. Coba kalian pikir, kenapa nasi padang ini fenomenal? Karena enak, Pak. Benar, tapi dari sisi riset pasar, kita lihat targetnya. Semua orang suka makan enak kan? Jadi strategi bisnisnya ya tinggal eksploitasi selera orang. Seketika kelas jadi heboh, Tina makin serius nyata, Tony mulai ngantuk. Tiba-tiba Pak Adi mutar lagu Jalan Goyang dan mulai goyang sendiri di depan kelas. Kalian tahu nggak, lagu ini pernah dipakai buat iklan minuman. Kenapa bisa? Karena gampang diingat, Pak. Orang jadi otomatis kepikiran produknya. Yes, ini namanya efek subliminal advertising. Kalau musik gampang nempel, produknya ikut nempel di kepala orang. Saat suasana makin pecah, tiba-tiba Pak Adi mengganti lagu ke Cinta Luar Biasa. Saat pertama kali kulihat iklannya, hati ini tergerak ingin segera mencoba. Setiap kata, setiap rasa membuatku semakin percaya. Bukan sekedar barang biasa, tapi kisah yang menyentuh jiwa. Ada makna, ada cerita. Bersama produk ini aku merasa ini bukan produk biasa. Setiap sentuhan punya rasa. Konsumen terhubung dengan cinta, lebih dari sekedar harga. Ini bukan produk biasa, ada kenangan di dalamnya. Setiap kali ku gunakan dia, hatiku pun ikut bahagia. Dari aroma yang menenangkan sampai desanya memukau, semua terasa istimewa, menjadikan hari lebih indah. Ini bukan produk biasa, setiap sentuhan punya rasa. Konsumen terhubung dengan cinta, lebih dari sekedar. Nah, kalau lagu ini cocok buat produk yang pengen bikin orang baper, ini strategi emotional branding. Biar konsumen merasa terhubung emosional dengan produk.
Jadi kalau jualan es krim kita bisa pakai lagu ini biar orang ingat mantan sambil makan es krim. Hahaha, betul, strategi bagus buat jualan di tanggal tua. Lalu, terdengar lagu Guruku Tersayang. Semua mahasiswa tiba-tiba terdiam mengenang masa-masa SD. Pagi hari ku melangkah ke kampus dengan semangat, ilmu baru yang kedapat dari dosen yang hebat. Dengan sabar kau mengajar, memberi ilmu tak kenal lelah. Setiap teori yang kau jelaskan menjadi berkat masa depan. Dosenku tersayang, dosen tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Engkau pembimbing, engkau panutan, terima kasih atas semua. Dosenku tersayang, dosenku tercinta, motivasimu yang nyala, dan ku ingat selalu saatmu. Jadi berkas panjang waktu, saat tugas mulai datang, saat ujian menghadang, kau tetap sabar, membimbing kami agar sukses nanti. Dosenku tersayang, dosen tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Kau membimbing kepemimpinan, terima kasih atas semuanya. Nah, kalau lagu ini bikin kalian ingat guru SD kalian kan? Ini bukti bahwa sesuatu yang membangun loyalitas itu penting dalam pemasaran. Kalau orang punya kenangan baik sama suatu brand, mereka bakal loyal. Akhirnya, Pak Adi mutar lagu Ayah. Semua mahasiswa terdiam. Ada yang mulai pura-pura batuk biar nggak ketahuan matanya berkaca-kaca. Nah, kalau mau bikin iklan yang bikin orang terharu, lagu ini contoh sempurna. Brand bisa dipakai strategi ini buat narik simpati. Pantes iklan susu bayi suka pakai lagu mellow. Persis, itu contoh strategi pemasaran yang berhasil. Jadi, pelajaran hari ini, musik itu bisa jadi alat pemasaran yang kuat. Bisa bikin orang ingat produk, bisa ngebangun emosi, dan bisa jadi identitas brand. Pak, ini pertama kalinya saya ngerti teori pemasaran tanpa ketiduran. Hahaha. Pak, kapan kita bahas riset pasar pakai dangdut koplo? Setelah sukses bikin mahasiswa nyanyi dan joget di kelas sebelumnya, hari ini Pak Adi datang dengan senyum misterius. Hari ini kita bahas teori yang lebih mendalam, tapi tetap harus seru. Siap? Siap, Pak. Tiba-tiba, lagu Sayang Via Valen diputar. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutmu, tak bakal runtuh tresnoku. Wis tak coba ngeleke jenengmu saka atiku, sak tenane ra ngapusi isi tresno siramu, pepuja ning ati nanging kowe ra ngerti. Kowe sikok wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe menjadi janji jare sehidup semati, nanging opo bukti kowe megdo seksomu tak Betolio, ya wes ora opo, insyaallah ku iso lilo mesambat kali sinte yen sampun mekate merana uiku. Aku welasno Kang Mas, aku mesakno aku
aku nangis nganti metu eluh getih putih. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, gak bakal runtut tresnaku. Hari demi hari wes tak lewati, yen pancen jalane kudu kuat ati. Ibarat kesego wis dadi kubur, nanging tresno iki ora bakal luntur. Sakenang aku iki pengen tresno awakmu, ora ono liyane sing iso jadi pengantinmu. Wis tanggung awakmu sing cocok ning atiku, nganti atiku jerit atimu ora bakal krungu. Sambat kali sinte yen sampun mekate merana uripku. Aku welasno Kang Mas, aku mesakno aku nangis nganti metu elu getih putih. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, lah bakal runtut tresnaku. Sayang, opo krungu tangise atiku, mengharap kowe bali ning jero hati iki, nganti rambutku putih nangis elu dadi getih. Ombok yo gek kembali ngelokene tresno suci, aku marah siramu kok ragu meng atiku. Aku ora iso ngapsi satenane ati mung kanggo siramu, cintaku tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini. Mesambat sali sinte yen sampun mekate merana uripku. Aku welasno Kang Mas, aku mesakno aku nangis nanti metu eluh getih putih. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, gak bakal runtut tresnaku. Percaya opo bojomu, cintamu kan tetap abadi. Pak, kok dangdut koplo lagi? Dengerin liriknya dulu, coba renungkan. Sayang, opo kowe krungu betapa hatiku. Nah, ini contoh teori permintaan dan penawaran. Gimana caranya, Pak? Bayangkan gini, kalau banyak orang suka lagu ini, berarti permintaan tinggi. Kalau penyanyi kayak Via Valen bisa banyak manggung, berarti ada yang banyak penawaran konser. Kalau tiba-tiba semua orang pengen dengerin lagu dangdut koplo, tiket konsernya pasti naik kan? Itulah hukum ekonomi sederhana. Oh, jadi kalau jualan nasi goreng di depan kos-kosan mahasiswa terus permintaannya tinggi, bisa dinaikin harganya ya? Hahaha, betul. Tapi jangan kejam, nanti pelanggan kabur. Nah, sekarang kita bahas kenapa orang beli sesuatu. Salah satunya pakai teori hierarki kebutuhan Maslow. Untuk menggambarkan teori ini, tiba-tiba speaker menggalun lagu Sakitnya Tuh di Sini, Cita-Cita Ta. Pak, ini gimana hubungannya sama perilaku konsumen? Coba pikir, orang di level paling dasar kebutuhan, makan atau minum,
bakal beli mie instan dulu daripada iPhone. Tapi kalau udah cukup makmur, dia mulai cari kebutuhan sosial kayak flashing di Instagram. Makanya kalau cinta nggak dibalas, sakitnya tuh di sini. Karena mereka butuh pengakuan sosial. Hahaha. Jadi Maslow itu pencipta lagu ini ya, Pak? Bukan, Budi. Maslow itu psikolog, bukan penyanyi dangdut. Sekarang kita bahas teori segmentasi pasar. Mahasiswa mulai nyimak serius, tapi tiba-tiba Pak Adi muter separuh aku. Noah. Pak, ini kan lagu sedih, kenapa malah diputar? Karena segmentasi pasar itu kayak cinta. Cewek dan cowok punya kebutuhan yang beda. Makanya iklan stinker buat cewek beda sama iklan motor buat cowok. Tapi Pak, sekarang cowok juga pakai skincare. Nah, itu contoh perubahan tren pasar. Makanya, riset pasar itu penting buat ngikutin perubahan perilaku konsumen. Pak Adi menyalakan lagu Perih Viara. Kenapa ini Pak? Ini lagu sakit hati lagi. Karena produk baru yang gagal di pasar itu perih, itu ada dalam teori difusi inovasi. Coba bayangin, pas pertama kali ada HP touchscreen, cuma orang kaya atau inovator yang beli. Lama-lama early adopter ikut beli, sampai akhirnya semua orang punya. Jadi kalau saya jual es krim rasa cabai, siapa dulu yang bakalan beli? Paling inovator dan early adopter. Kalau nggak laku, ya siap-siap bangkrut. Pak Adi lalu memutar lagu Tak Ingin Usai, Keisha Lefronka. Ini tentang pelanggan yang kecewa, Pak. Betul, kalau pelanggan nggak puas sama produk, mereka bakal nyanyi lagu ini di Twitter sambil bikin tweet panjang. Makanya ada teori kepuasan pelanggan. Jadi, kalau saya buka warung nasi, saya harus pastikan pelanggan puas biar mereka balik lagi. Yap, kalau bisa, kasih lebih dari ekspektasi mereka. Misal, kasih gratis kerupuk, kecil tapi bikin pelanggan senang. Pak, saya puas banget sama kelas ini, tapi kalau bisa tiap pertemuan ada snack gratis. Kamu ini, Budi, memang mahasiswa paling jago minta bonus. Nah, sekarang kalian ngerti kan, teori ekonomi dan pemasaran itu nggak harus bikin ngantuk. Bisa seru kalau tahu cara nyambunginnya ke kehidupan sehari-hari. Pak, boleh nggak kalau kita lanjut bahas teori ekonomi pakai lagu-lagu dangdut lainnya? Hahaha, boleh. Tapi kamu duluan yang maju nyanyi sambil ngejelasin. Hari ini kita bahas penerapan teori riset pasar dalam industri nyata. Mahasiswa bersorak bukan karena semangat, tapi karena tahu pasti bakal ada hal yang aneh lagi. Dan benar saja, tiba-tiba stiker kelas menyetel. Balonku ada 5. Pelanggan ada 5, semua suka belanja. Ada yang cari diskon, ada yang loyal banget. Tapi saat layanan tak sesuai harapan, satu-satu menghilang, hatiku terluka. Karena kepuasan itu yang utama. Kalau
kenapa tiba lagu anak-anak? Dengerin dulu, ada pelajaran penting di sini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Gimana kalau balon ini kita anggap sebagai stok barang dalam e-commerce? Misal, kalau tinggal 1 balon merah, kira-kira harga balonnya naik atau turun? Naik Pak, karena barang langka menjadi lebih mahal. Benar, itu yang dilakukan Amazon dan Tokopedia. Mereka pakai algoritma buat menyesuaikan harga berdasarkan stok dan permintaan. Jadi kalau saya jualan balon, saya harus pura-pura kehabisan dulu biar harga naik. Itu namanya spekulasi pasar, Budi. Bisa untung, bisa juga digampar pelanggan. Tapi sebelum menjelaskan, ia kembali menyalakan lagu aneh, cicak-cicak di dinding. Bisnis di pasar, bersaing cari pelanggan. Siapa yang paling cerdas? Dialah yang menang. Pakai riset yang tepat agar produk diminat. Kalau tebak-tebak saja bisa merugi. Pak, ini bahas makanan atau reptil? Haha, sabar. Dengar liriknya dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, begini. Starbucks itu seperti cicak. Mereka tidak langsung jual kopi, tapi diam-diam merayap ke psikolog konsumen. Oh, jadi mereka bukan cuma jual kopi, tapi juga jual pengalaman biar orang betah. Betul. Makanya di Starbucks ada wifi gratis, sofa empuk, dan freebase estetik. Itu sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow yang menyatakan kalau manusia nggak cuma butuh makan, tapi juga kenyamanan dan aktualisasi diri. Jadi kalau saya buka warung kopi di kampus dengan beat bag dan wifi gratis, saya bisa ngalahin Starbucks. Kalau kopinya enak dan gak mahal, mungkin aja, Budi. Saat semakin seru, tiba-tiba terdengar lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Saya udah tahu, ini pasti ada hubungannya sama teori bisnis, Pak. Hahaha, bagus. Sekarang kita bahas segmentasi pasar dalam industri otomotif. Coba lihat liriknya. Bintang kecil di langit yang tinggi. Nah, ini sama kayak Lexus. Merek ini buat segmen premium yang tinggi di atas sana. Sementara Toyota Avanza itu seperti bintang yang lebih dekat ke bumi untuk segmen menengah. Jadi segmen pasar itu ibarat bintang di langit. Kurang lebih begitu. Makanya tiap produk harus tahu target pasarnya biar nggak salah strategi. Pak, kalau saya segmen pasar, kira-kira saya masuk kelas mana? Kamu kayak odong-odong, murah meriah, tapi bikin orang senang. Tiba-tiba suasana berubah ketika lagu At My Worst, Pink Sweet mulai terdengar. Can I kill you, baby? Can you be my friend? Can you be my lover from the different Let me sell your love, I'm not afraid
good eyes will never do harm. You stay forever, let me hold your hand. I can feel the place in your heart, no one else can. Let me show you love enough return, yeah. I'll be here, baby, you know it's earth, wind, or dawn. Don't you worry, I'll be there whenever you are. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause only you know, but in you I put it first. And for you, good eyes will never reverse. Pak, kenapa tiba-tiba lagu galau? Karena dalam bisnis ada masa-masa sulit. Produk baru yang gagal, pelanggan kecewa, itu bagian dari perjalanan. Makanya, teori riset pasar itu penting, biar bisnis nggak ngalamin at my worst. Jadi, kalau saya gagal jualan di kantin kampus, itu bukan akhir segalanya. Benar, Doni. Kamu cuma butuh strategi baru. Ingat, gagal itu bagian dari proses. Pak, saya juga sering gagal dalam percintaan. Bisa nggak riset pasar dipakai buat cari pacar? Hahaha, bisa. Kamu tinggal segmentasi target, analisis kebutuhan, dan pastikan kamu punya nilai jual. Tapi kalau produknya jelek, tetap nggak laku. Hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan cuma teori kaku. Semua bisnis dari e-commerce, makanan, hingga otomotif pakai prinsip yang sama. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Pak, saya jadi kepikiran buka bisnis jualan kopi khusus mahasiswa. Ada bean bag, ada wifi, dan setiap pembelian dapat bonus nasi kucing. Hahaha, bagus Doni. Itu namanya inovasi berdasarkan riset pasar. Pak, saya sudah siap buat riset pasar cari pacar buat saya presentasi sekarang. Budi, riset pasarnya nanti aja, jangan di kelas ini. Kita akan belajar tentang metode riset pasar, tapi dengan cara yang berbeda. Lalu terdengar alunan lagu Seindah Rembulan, Lis Sugianto dari speaker kelas. Kenapa lagu sedih, Pak? Karena riset pasar juga bisa penuh dengan kesedihan. Tidak semua bisnis sukses, tidak semua inovasi diterima masyarakat, dan semua pelanggan bisa puas. Bayangkan kalian adalah pemilik sebuah restoran baru. Kalian ingin tahu makanan apa yang paling disukai pelanggan, maka kalian buat fokus group discussion atau FGD untuk mendengar pendapat mereka. Jadi kita undang beberapa orang dan minta pendapat mereka kan, Pak? Betul, tapi Pak Adi menekan tombol di laptopnya, lalu terdengar lagu Ayah, Rinto Harahap. Bayangkan kalian sudah bekerja keras menciptakan menu terbaik, tapi saat FGD berlangsung, pelanggan berkata, "Maaf ya, makanannya kurang enak, saya lebih suka di tempat lain." Jadi meskipun kita sudah usaha maksimal, tetap ada kemungkinan orang nggak suka. Begitulah realitas bisnis. Riset pasar bukan hanya mencari tahu apa yang disukai pelanggan, tetapi juga menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua ide kita diterima. Misalnya, kalian buka cabang restoran di 5 kota. Setelah beberapa bulan, kalian melihat laporan penjualan. Tiba-tiba terdengar lagu Jangan Sakiti Hatinya, Rinto Harahap. Dari laporan, kalian lihat bahwa di 3 kota penjualan sukses besar, tapi di 2 kota lainnya restoran kalian sepi. Duh, pasti sakit banget ya, Pak. Itulah gunanya analisis data. Kita harus memahami kenapa di beberapa tempat bisnis kita gagal. Mungkin lokasinya salah, mungkin promosinya kurang,
Atau mungkin masyarakatnya di sana memang lebih suka makanan lain. Jadi kita harus siap menerima kenyataan kalau bisnis kita nggak selalu berhasil di semua tempat. Tepat sekali. Apple sering memperkenalkan fitur baru seperti Face ID dan Dynamic Island. Tapi tidak semua orang langsung menerima perubahan itu. Tiba-tiba, lagu Kaulah Segalanya, Ruth Sahanaya, ciptaan Rinto Harahap mengalun. Apple mungkin merasa produk mereka adalah segalanya, tapi bagi sebagian orang, perubahan itu menyusahkan. Ada yang tetap bertahan dengan iPhone lama karena nggak mau ribet. Jadi kalau kita mau inovasi, kita harus siap menghadapi kelompok yang nggak langsung mau pakai produk kita. Betul, itulah kenapa ada beta testing. Sebelum produk resmi diluncurkan untuk melihat apakah inovasi ini benar-benar bisa diterima pasar. Berarti inovasi juga ada risikonya ya Pak, biasa sukses besar atau malah gagal total. Iya, dan itu yang sering terjadi di dunia bisnis. Hotel-hotel besar seperti Marriott dan Hilton menggunakan sequel untuk menilai layanan mereka. Tapi meskipun sudah berusaha, tetap ada pelanggan yang kecewa. Tiba-tiba, lagu Seandainya Aku Punya Sayap, Rinto Harahap mengalun. Seandainya produkku laris manis setiap hari, banyak yang beli, omset naik, hatiku pun bahagia. Toko ramai tak henti-henti, namun kini pelanggan mulai pergi. Mereka lari entah kemana, mungkin karena kurang promosi atau harga terlalu tinggi. Oh, kini ku tahu, harus riset pasar, pahami tren dan juga selera. Jika ku bisa perbaiki, semua produkku pasti laris manis. Coba bayangkan, kalian mengelola hotel. Staf kalian sudah ramah, kamarnya bersih, makanannya enak, tapi ada satu pelanggan yang menulis review buruk di TripAdvisor. Padahal kita sudah berusaha yang baik. Iya, pelanggan ini bilang kamarnya kurang nyaman, pelayanan kurang cepat, dan mereka nggak akan menginap lagi. Itu bisa sangat menyakitkan. Jadi bisnis itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal menghadapi kritikan. Benar Budi, dan kadang kritik itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan hanya tentang strategi, tapi juga tentang menerima kenyataan. Tidak semua bisnis sukses, tidak semua pelanggan puas, dan tidak semua inovasi diterima. Tapi dari setiap kegagalan kita belajar dan berkembang. Pak, kok saya jadi sedih ya? Karena bisnis seperti hidup, penuh dengan pasang surut. Tapi ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Pak, kalau nanti saya gagal bisnis, saya bakal ingat kelas ini. Christina. Dan saya bakal tetap berusaha meskipun nggak semua orang suka dengan produk saya. Anak-anak, hari ini kita bahas keunggulan kompetitif di industri retail. Kata Pak Adi dengan semangat sambil memutar lagu Bang Toyib di speaker kelas. Kenapa lagu Bang Toyib, Pak? Karena ini seperti pelanggan yang nggak pernah pulang ke satu toko. Kadang ke Indomaret, kadang ke Alfamart. Bingung kan? Oke, strategi pertama. Indomaret, kenapa kalian lebih unggul? Kami punya lebih banyak produk, lebih lengkap, dari susu bayi sampai sendal jepit. Baik, tim Alfamart bagaimana? Kalian melawan? Kami punya promo lebih gila, Pak. Beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, beli 3 dapat 2 restu. Jadi siapa yang menang?
Yang menang ya pelanggan, Pak. Mereka bisa belanja di mana saja tergantung promo. Tepat, makanya strategi mereka harus berdasarkan riset pasar. Tiba-tiba, Pak Adi memutar lagu Gelas-Gelas Kaca, Nike Ardila. Pak, ini kenapa tiba-tiba lagu sedih? Karena kalau mereka salah strategi, mereka bisa bangkrut. Hati pemilik bisnis bisa hancur seperti gelas-gelas kaca. Sekarang, bagaimana cara mengetahui pelanggan lebih suka Indomaret atau Alfamart? Kita tanya langsung ke pelanggan, Pak. Ahaha, oke. Tugas kalian hari ini adalah mengamati pelanggan secara diam-diam. Serius, Pak? Tentu, pergi ke Indomaret atau Alfamart terdekat dan lihat bagaimana mereka belanja. Tapi, jangan sampai ketahuan. Pak, saya nyentai ibu-ibu yang bingung mau beli mie instan atau biskuit. Saya ikut tegang, akhirnya dia beli dua-duanya. Saya lihat bapak-bapak beli kopi saset 1 biji pakai duit receh. Lama banget ngitungnya. Saya hampir ketahuan, Pak. Saya pura-pura baca majalah di rak, tapi pas pegawai nanya saya butuh apa, saya malah beli es krim. Ahahaha, nah inilah observasi perilaku pelanggan. Apa yang kalian pelajari? Pelanggan suka diskon. Pelanggan bingung kalau terlalu banyak pilihan. Pegawai juga penting buat bantu pelanggan. Luar biasa, kalian baru saja melakukan studi perilaku pelanggan. Lagu Darah Muda, Rhoma Irama pun mengalun. Kenapa lagunya Rhoma Irama lagi, Pak? Karena bisnis butuh semangat anak muda. Tanpa riset pasar yang baik, bisnis bakal kalah saing. Anak-anak, tanpa riset pasar, bisnis seperti orang buta jalan di tengah hujan badai. Bisa nyasar, bisa jatuh, bisa bangkrut. Jadi, ingatlah kalau kalian ingin bisnis sukses, pahami pelanggan. Kalau enggak, ya bisnis kalian bakal jadi seperti tiba-tiba terdengar lagu Bang Toyib lagi. Hahaha. Bisnis yang gak pernah balik modal. Kuliah hari itu resmi jadi salah satu kuliah paling kocak, absurd, sedih, dan gila yang pernah ada. Sekian, terima kasih. Pagi juaraku masuk kelas, siap belajar sang pasar. Terbit entah pagi, rasanya koma lagi jadi komedi. Pak Adi datang senyum ceria, langsung bilang ibu cinta. Cowok motoran, cewek skincarean, lalu diputar lagu dangdut tambahan. Dosen pemasaranku, kenapa kuliah jadi panggung lawakku? Teori serius tapi tetap kocak, diskusi malah jadi alam goyang. Tugas numpuk kami mulai panik, tapi Pak Adi kasih joget klasik. Gagal di pasar itu perih, katanya sambilnya nyanyi lagu. Pak Adi dosen satu, kuliahmu gila tapi perlu ilmu. Meski absurd tapi aku sadari